semua, selamat datang di YouTube channel BNR. Bagus dan Raisa berbagi cerita. Siapa di sini yang selama kurung di rumah terkena virus Korea? Aku, gue, beta. Yes, mulai dari nonton K-drama, K-pop, variety show, sampai jadi belajar bahasa Korea. Sebenarnya ini bukan kali pertama kenal hiburan Korea. Korean Wave atau Hallyu mulai menyerang diriku dan dirimu sejak 20 tahun lalu. Dimulai dari Hallyu 1. Sekitar akhir 90-an sampai awal 2000-an mulai muncul drama Korea di TV. Ada Winter Sonata, The Janggeum, Full House. Ingat banget di zaman SD, pulang sekolah langsung nonton Korea. Terus masa-masa remaja juga ditemani oleh K-pop. Muncullah Hallyu 2, ada Girls' Generation, Super Junior yang rame di sosial media, dan yang paling hits, Gangnam Style dari Psy kan, yang viewersnya di YouTube bermiliaran. Dan sekarang Korean Wave semakin menggila. Hallyu 3 sudah mencapai puncaknya, di mana nggak lagi merambah dunia Asia, tetapi ke wilayah Eropa, UK, US, sampai ke Amerika Latin dong. Lihat filmnya tahun 2020 menang Piala Oscar Parasite. Terus K-popnya BTS udah go international banget kan. Menang American Music Award, Billboard Music Award, MTV Music Award, apalagi Nickelodeon, DLR. Ya ARMY, mana suaranya? Hanya segitu tepuk tangannya. Ayo semuanya, Fun fact lainnya, sekarang nggak hanya gunakan sosial media, tapi media lainnya juga. Akademik riset contohnya. Wow. Ya, dan Korean Wave ini bikin aku berlagak seperti Uni, Nuna. Bukan Ajuma loh ya, dan membayangkan punya opa. Terus kalau kena angin dikit seperti sedang slow-mo, ada background musik di belakangnya. Lama aja. Dan selama 3 bulan ada di rumah ini juga jadi lebih melihat trending-trending di media sosial apa, dan ternyata yang trending banyak dari Korea. Contohnya nonton The World of Married Couple yang setiap episodenya bikin kita pengen cantik-cantik banget, atau ngepoin debut artis baru asli Indonesia di Takarang di secret number #. Dan yang gak kalah seru adalah ngepoin ngeliatin para fans Korea, fandom atau yang punya bias dari Hallyu jadi Hai para K-popers fandom atau yang punya bias, kenapa sih bisa tergila-gila dengan artis Korea? Artisnya enak dipandang, Cantik bisa. Tapi jelas banget mereka nggak hanya jual tampil. musiknya catchy dan beatnya enak. Kemampuan bernyanyinya baik, dance-nya Of menarik. course lah, mereka bisa sangat karismatik di atas panggung. Yo, latihannya nggak nambah. Bertahun-tahun, Marketing online yang didesain dengan matang. pemerintah dan sektor swastanya kerjasama untuk hasilkan hiburan berkualitas. Oke, begitu. Tapi kenapa mengidolakannya sampai segitunya? Run. Nah, ternyata secara alamiah mempunyai idola itu sudah terprogram di DNA kita. Menurut psikolog media Dr. Strauss Bischoff, kita sebagaimana hewan sosial itu cenderung tertarik melihat perempuan dan laki-laki alfa atau sosok penting di dalam kelompok. Nah, secara sosiologis juga kita terprogram untuk mengikuti pemimpin, dan selebriti bisa terlihat sebagai salah satu sosok alfa karena ketenaran dan kesuksesannya. Nah, mempunyai idola terhadap selebriti itu dapat dikatakan dengan celebrity worship. Dalam memuja idola dapat terbagi ke dalam 3 level. Level dimensi hiburan sosial, dimensi personal intens, dan dimensi batas patologis. Nah, untuk level pertama, dimensi hiburan sosial, jadi fans ini tertarik dengan si idola atau bias karena kemampuan menghiburnya, misalnya harinya, kemampuan menyanyi. Nah, jadi mulai terus baca-baca, dengerin lagu-lagunya, dan juga kalau punya teman jadi bahan obrolan tuh dengan sesama fans. Nah, untuk level yang kedua, dimensi personal intens itu
jadi si fans mulai muncul perasaan yang kuat terhadap si artis. Jadi mikirin terus si artis, terobsesi gitu. Nah, terus kepo, nyariin jadwal manggungnya kapan, kegiatannya apa aja, terus apa aja sih informasi detail kehidupan si artis, gosip A sampai Z ditahu, terus ngumpulin deh album, merchandise tentang si artis. Nah, bahkan terkadang punya empati yang berlebihan terhadap kegagalan dan kesuksesan si artis tersebut. Nah, di level ketiga, batas patologis, di sini si fans sudah mulai menunjukkan perilaku fantasi yang tidak terkendali. Jadi si idola merupakan pusat dunianya dan rada halu. Contohnya, aku dengan idola aku punya kode rahasia loh, jadi kita bisa saling komunikasi. Atau dia merasa, aku kalau misalnya ada masalah pasti biasa aku akan membantu. Hati-hati ya yang tadi udah mulai angguk-angguk di level 2 dan 3, takutnya berubah menjadi Celebrity Worship Syndrome atau CWS. Nah, ini tuh interpretasi klinis terhadap sikap dan perilaku terkait tentang Celebrity Worship. Dari fans menjadi fanatik, itu berbahaya. Nah, bahaya pertama itu bahaya ke kesehatan mental. Obsesi yang berlebihan bisa menimbulkan depresi, kecemasan tingkat tinggi, meningkatkan stres, dan juga turunnya self-esteem atau kepercayaan diri. Nah, bahaya yang kedua itu bahaya ke kesehatan tubuh. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara celebrity worship dengan penyalahgunaan minuman keras, rokok, narkoba, dan juga bahkan gangguan makan atau eating disorders. Yes, bisa ganggu ke persepsi terhadap tubuh atau body image. Jadi merasa minder, melihat kok tubuh aku nggak sesempurna idola aku ya. Bahaya yang ketiga, bahaya karena bisa halu tingkat dewa. Ya, studi juga menunjukkan celebrity worship syndrome bisa mengarah ke delusi, di mana seperti mempunyai hubungan yang nyata dengan si selebritas dan cenderung ke arah kecanduan atau adiksi. Jadi menguatkan untuk bisa terus berhubungan atau dekat dengan idolanya tersebut. Bahaya keempat, bahaya karena mengganti kehidupan sosial ke arah yang tidak sehat. Karena dia ingin mempunyai hubungan yang lebih dalam dengan selebritasnya, jadi malah terganggu kehidupan pribadinya, kehidupan dengan orang-orang sekitar. Contohnya dia malah mengurung diri dan menjauhkan pertemanan dengan orang-orang terdekat atau bahkan keluarga, dan juga lebih parahnya malah bisa melakukan tindakan atau perilaku ekstrim seperti mengungkit atau mengganggu idolanya, seperti Saseng gitu. Tetapi mengidolakan seseorang itu tidak selamanya buruk loh. Pertama, kalau kita mengidolakan seseorang karena capaiannya, nah prestasi tersebut bisa mendorong kita juga untuk lebih menggapai impian. Jadi selebritas itu membawa pengaruh positif terhadap ambisi dan kesehatan mental. Yang kedua, ternyata tingkat kepercayaan diri kita juga bisa meningkat dengan memiliki idola. Dan ketiga, dengan adanya selebritas yang kita kagumi, ternyata itu membentuk sebuah support system atau seperti memiliki pendukung yang membuat hidup kita lebih bahagia dan optimis. Karena selebritas itu menunjukkan kepada kita bahwa life is okay, aku bisa, pasti kamu juga bisa. Intinya, jika mempunyai idola, kita harus menjadi fans yang sehat. Ingat, para ahli berkata, kita mempunyai kemampuan untuk menikmati yang selebriti berikan ke kehidupan kita tanpa membuat mereka menjadi kehidupan kita. Nah, gimana? Jadi kamu tipe fans yang mana nih? Oke, terakhir ya, tuliskan juga dong bias kalian siapa di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Lupa komen, like, share, dan subscribe.